Setiap membeli mobil baru, selalu disertakan dengan buku manual mobil. Pada umumnya, penggantian oli mobil setiap 10.000 km. Namun, ada juga bengkel yang menyarankan penggantian oli mobil setiap 5.000 km. Lantas, apa yang menjadi patokan penggantian oli mobil? SMK bisa, SMK hebat. Kali ini, kita akan membahas tentang perawatan berkala sistem pelumasan. Nah, sebelum kita lanjutkan pada bahasan kali ini, ada baiknya mengapa kita perlu melakukan perawatan sistem pelumasan. Ya, betul. Yang pertama, oli menjadi kotor. Yang kedua, daya pelumasan menjadi berkurang. Jika sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pemeriksaan tinggi oli. 1. Tempatkan kendaraan pada tempat yang rata. 2. Apabila kendaraan habis berjalan atau panas, tunggu 30 menit. 3. Apabila kendaraan dalam kondisi dingin, hidupkan 1-3 menit. Kemudian matikan. Tarik batang pengukur minyak dan bersihkan dengan kain lap. Kemudian masukkan kembali dengan tepat. Tarik kembali batang pengukur dan perhatikan volume minyak harus pada level low dan full pada batang pengukur. Bila terlalu rendah, periksa dan perhatikan kemungkinan terjadi kebocoran atau tidak. Jika oli berkurang banyak, tambahkan oli yang mempunyai kekentalan yang sama dan merek yang sama. Perubahan warna oli dengan ketentuan sebagai berikut. Warna merah berarti minyak tercampur dengan bensin. Warna kelabu berarti bercampur serbuk bantalan. Warna susu berarti bercampur dengan air. Warna coklat berarti bercampur dengan karbon. Bila kualitas oli buruk, maka gantilah oli sesuai dengan spesifikasi oli. Interval penggantian oli. Mesin bensin. Oli harus diganti setiap 10.000 km atau 6 bulan sesuai buku pedoman reparasi unit kendaraan yang disarankan. Mesin diesel. Karena lebih cepat kotor, maka oli harus diganti setiap 5.000 km atau 6 bulan sesuai buku pedoman reparasi unit kendaraan yang disarankan. Adapun langkah-langkah penggantian oli sebagai berikut. Peralatan yang perlu disiapkan yaitu oli mesin, lap kain, kunci ring 12, kunci ring 14, kunci ring 17, tang, saringan oli, corong, helm, bak penampung oli bekas. Kemudian langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, letakkan bak penampung oli bekas di bawah mesin. Kedua, lepas baut pembuang oli yang terletak pada karter. Ketiga, lepas saringan oli dengan tangan atau kunci pelepas khusus dan pasang kembali saringan oli yang baru. Keempat, pasang kembali baut pembuang oli pada karter. Jangan lupa gunakan packing baru agar tidak timbul kebocoran. Kelima, isi oli pada bagian atas mesin kendaraan. Gunakan corong bersih agar oli tidak tumpah. Perhatikan jumlah oli yang sesuai spesifikasi. Ada perbedaan jumlah oli dengan atau tanpa mengganti saringan oli. Penggantian saringan oli dilakukan bersamaan saat penggantian oli. Namun, interval penggantian saringan oli
berbeda dengan penggantian oli, yaitu setiap 20.000 km sesuai buku pedoman reparasi unit kendaraan yang disarankan. Adapun langkah-langkah penggantian saringan oli sebagai berikut. Lepas saringan oli dengan tangan atau kunci pelepas khusus. Periksa dan pastikan jangan sampai packing karetnya tertinggal pada dudukan saringan oli. Pilih saringan oli dengan mencocokkan bentuk saringan dan diameter packing karetnya. Pasang saringan oli baru dengan tangan dan kencangkan menggunakan SST oil filter. Tidak jarang juga, catatan buku servis terakhir bisa hilang. Bagi yang membeli mobil bekas, kadang buku servis tidak disertakan. Bagaimana caranya kita mengetahui kualitas oli? Kapan saringan oli harus diganti? Nah, kalian pasti bisa menjawabnya. Demikianlah penjelasan tentang perawatan berkala sistem pelumasan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. SMK bisa, SMK hebat.